Teks 27 bertemu butik. Tring tring tring. Telepon Rania berbunyi. Ternyata Radit yang menelpon. Halo Pak, jawab Rania. Iya, tolong kamu antarkan berkas yang tinggal di dalam mobil ke ruangan saya, perintah Radit. Baik Pak, jawab Rania. Panggilan dimatikan. Rania dengan cepat pergi ke mobil. Setelah mengambil berkas yang tinggal dia langsung ke dalam kantor. Ketika sampai di lobi Rania melihat Cynthia lagi berdebat dengan resepsionis. Tapi Rania tidak menghiraukannya. Dia melewati mereka. Kenapa saya tidak boleh bertemu dengan tunangan saya sih? Kamu mau saya laporkan biar dipecat? Ancam Cynthia. Resepsionis bingung mau jawab apa untuk meladenin Cynthia yang marah-marah pengen ketemu Radit. Pas Rania lewat, Cynthia melihatnya. Hei, kau mau kemana? Teriak Cynthia. Rania hanya diam saja. Dia tidak menghiraukan Cynthia. Hei culun tunggu, teriak Cynthia mengejar Rania. Anda memanggil saya Mbak, tanya Rania pura-pura tidak dengar. Iya, siapa lagi kalau bukan kau, ucap Cynthia meninggi. Terus ada apa Anda memanggil saya? Tanya Rania. Kau mau kemana? Tanya Cynthia. Dia melihat di tangan Rania ada berkas. Mau ke lantai atas, jawab Rania santai. Mau ke tempat Kak Raditya? Tanya Cynthia penasaran. Mau tahu aja, jawab Rania sambil tersenyum. Yang kebetulan pintu liftnya terbuka. Rania langsung saja masuk. Kau awas ya, kata Cynthia melihat pintu lift tertutup. Dia sangat marah karena tidak bisa bertemu dengan Radit. Kemudian dia memutuskan untuk pulang. Kalaupun dia telepon Radit, pasti Radit tidak pernah mengangkat telepon darinya. Sesampai di depan ruangan Radit, Rania bertanya di mana berkas yang dibawanya akan diletakkan kepada sekretaris Radit. Kebetulan Radit lagi meeting, jadi dititip saja sama sekretarisnya. Kemudian Rania kembali ke bawah. Ketika sampai di lobi, Cynthia sudah tidak kelihatan. Kemudian Rania bertanya kepada resepsionis. Kemana perginya wanita tadi Mbak? Tanya Rania. Sudah pergi, kenapa kamu tanya-tanya? Kata resepsionis yang biasanya jutek sama Rania. Cuma tanya aja kok sewot, jawab Rania sambil berjalan meninggalkan lobi. Dia kembali ke ruangannya. Sementara di rumah Wiratmaja, Gunawan sudah seminggu tidak pergi ke kantornya. Melihat Gunawan seperti itu istrinya Nela tambah khawatir. Mana Gunawan? Tanya Wiratmaja. Di kamar Pak, jawab Nela. Apa hari ini dia tidak ke kantor lagi? Tanya Wiratmaja. Tidak Pak, aku jadi pusing memikirkannya, jawab Nela. Dasar, sudah setua itu masih juga tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Apa dengan mengurung diri di rumah masalah akan selesai dengan sendirinya. Cepat panggil dia suruh ke sini, kata Wiratmaja marah. Tidak biasanya Gunawan seperti ini. Baik Pak, jawab Nela. Kemudian dia pergi ke kamar memanggil Gunawan yang masih tidur. Tidak lama kemudian Gunawan dan Nela sampai di ruang tamu di mana Wiratmaja menunggunya. Pagi Pak, sapa Gunawan dengan suara serak bangun tidur. Ini bukan pagi lagi, tapi sudah siang, jawab Wiratmaja tegas. Maaf Pak, kata Gunawan lesuh. Kamu sampai kapan seperti ini? Sudah seminggu kamu tidak ke kantor. Apa kamu ingin membuat perusahaan bangkrut? Tanya Wiratmaja marah. Chandra bisa mengelola perusahaan untuk sementara Pak, jawab Gunawan. Kamu bisa mempercayainya. Apa kamu tidak takut kalau perusahaan kenapa-napa? Apalagi sekarang kamu sudah punya anak. Masa depan anakmu ada di perusahaan, jelas Wiratmaja. Tapi dia tidak menganggap aku ayahnya, jawab Gunawan. Terus kalau dia tidak menganggapmu ayah? Kamu tidak berusaha untuk membujuknya. Umurmu tidak mudah lagi untuk Papa ajarkan dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Otak pintar tapi tidak digunakan, omel Wiratmaja. Tapi aku harus bagaimana Pak? Dia saja tidak ada di Jakarta sekarang, jawab Gunawan. Kalau dia bukan cucuku, akan kubiarkan saja kamu seperti ini. Mungkin sekarang sudah di Jakarta. Atau mungkin dia sudah kembali bekerja dengan Radit, jawab Wiratmaja. Papa tahu dari mana? Tanya Gunawan antusias ketika mendengar Rania sudah di Jakarta. Makanya jangan di rumah aja.
Apa gunanya anak buah digaji kalau kamu tidak bisa menyuruhnya bekerja, jawab Wiratmaja. Hehe, Gunawan tertawa. Raut wajahnya mulai senang, semangatnya yang sempat hilang sudah kembali. Hanya itu yang bisa papa lakukan untukmu. Kalau kamu tidak bisa juga membawa cucuku pulang, kamu dipecat jadi anak, ucap Wiratmaja sambil berjalan menuju kamarnya. Terima kasih Pak, ucap Gunawan senang. Setelah itu dia kembali ke kamarnya untuk mandi. Dia berencana hari ini ke kantor. Semangatnya untuk mendapatkan hati anaknya membara kembali. Dia akan menyelidiki di mana Rania tinggal selama di Jakarta, dan semua tentang Rania yang tidak dia tahu. Jam 5 sore Radit dan Randy keluar dari kantor. Rania sudah menunggu di mobil. Ketika Radit sampai, Rania langsung membukakan pintu mobil untuknya. Setelah itu mereka meninggalkan kantor. Kamu beneran tidak mau makan malam dengan saya entik? Tanya Randy. Ternyata dia belum menyerah. Maaf tuan, jawab Rania. Kalau tidak mau makan malam, bagaimana kalau kamu jadi istri saya saja, ucap Randy tiba-tiba. Huk, Rania dan Radit sama-sama terbatuk mendengar kata Randy yang tiba-tiba. Kenapa pada terbatuk? Apa ada yang aneh dari ucapan saya? Tanya Randy heran. Kenapa baru seminggu tidak ketemu Tuan Randy jadi tambah error, batin Rania. Rania tidak menjawab sedangkan Radit hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Randy. Kok pada diam? Apa saya bertanya sama patung? Hello, ucap Randy. Iya Anda aneh Tuan. Apa Anda seperti ini karena sering mendorong motor? Tanya Rania. Radit tersenyum mendengar pertanyaan Rania. Bukan, tapi karena sering kejedot, jawab Randy sewot. Pantasan, jawab Rania. Pantasan apa? Tanya Randy. Pantasan jadi error, jawab Rania. Aku seperti ini karena kamu, kata Randy. So sweet, jawab Rania santai. Kamu tidak percaya? Tanya Randy lagi. Tidak, jawab Rania. Saya harus bagaimana kalau kamu percaya? Tanya Randy. Rania tidak menjawab. Tuh kan ditanya malah diam, omel Randy. Radit hanya diam saja. Ingin rasanya dia ikut bicara dengan Rania. Tapi dia tahan. Kenapa kamu tidak pernah angkat telepon dan balas WA saya selama di Bandung? Tanya Randy. Karena nomor tidak dikenal, jawab Rania. Kamu kan bisa angkat dulu. Biar tahu siapa yang menelepon, kata Randy. Sekarang banyak penipuan, jawab Rania. Buset dah. Ganteng gini dibilang penipu, kata Randy. Bisa aja kan Tuan, jawab Rania. Kalau kamu ragu mengangkat telepon. Balas WA saya juga tidak bisa. Tanya Randy. Tidak, jawab Rania. Kenapa? Tanya Randy. Karena kita sudah sampai Tuan, jawab Rania sambil keluar untuk membukakan Radit pintu. Radit dan Randy keluar dari dalam mobil. Sebelum Randy bicara, Rania sudah kembali masuk ke dalam mobil. Untuk memasukkan mobil ke dalam garasi. Setelah itu Rania langsung pulang ke apartemen. Rania masih memikirkan sikap Radit yang terkesan menjaga jarak dengannya. Ketika Rania melewati jalan sepi tempat di mana dia diserang dulu, Rania melihat seorang anak gadis sedang diganggu beberapa preman. Kemudian Rania memberhentikan motornya di dekat mereka. Hei kalian berhenti, teriak Rania ketika sudah turun dari motornya. Ketiga preman melihat ke arah Rania. Lihat ada satu lagi mangsa yang datang. Tapi sayangnya jelek, kata salah satu preman. Biar jelek yang penting bisa memuaskan kita, haha, jawab yang satunya lagi. Kamu kesini dek, panggil Rania sama anak gadis yang diganggu. Dia berlari ke arah Rania. Hei kau cewek culun. Kalau tidak mau terjadi apa-apa denganmu jangan ikut campur urusan kami, teriak salah satu preman dengan marah. Kalau aku tidak mau, kalian mau apa? Tanya Rania santai. Haha, lihat dia sok jadi pahlawan. Entar malah nangis minta ampun, ledek preman. Mereka bertiga tertawa. Kamu tidak kenapa-napa dek? Tanya Rania tanpa menghiraukan para preman. Tidak kak, lebih baik kakak pergi saja. Kalau kakak kenapa-napa nanti malah saya yang merasa bersalah, ucap gadis itu. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Hehe, kamu berdiri tenang di sini. Biar mereka kakak yang urus, ucap Rania berjalan ke arah ketiga preman.
Kalian mau pergi sekarang atau tidak? Ancam Rania. Cih, dia pakai ancam kita segala. Lu bereskan dia, perintah salah satu preman. Mungkin dia bos dari mereka. Jangan salahkan aku berbuat kasar sama kalian, kata Rania sambil siap-siap menghajar preman tersebut. Setelah itu terjadilah perkelahian antara Rania dengan salah satu preman. Jelas Rania yang menang. Namanya preman kampung hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, sekali tendang preman itu tersungkur. Melihat temannya kalah, dua preman lagi menyerang Rania bersamaan. Tapi nasibnya sama, mereka kalah. Mereka dibuat babak belur oleh Rania sebelum mereka melarikan diri. Setelah preman kabur, Rania kembali ke tempat anak gadis yang memandang takjub kepada Rania. Kamu kenapa berada di sini? Apalagi hari udah mau maghrib. Apa orang tua kamu tidak cemas anak kecil sepertimu tidak berada di rumah? Apalagi kamu seorang perempuan, tanya Rania sambil membersihkan bajunya yang kotor. Wow, kakak hebat, boleh tidak aku diajarkan jurus seperti tadi? Keren amat seperti dalam film-film, puji gadis itu tanpa menghiraukan pertanyaan Rania. Ini anak kecil ditanya lain dijawab lain, kata Rania sambil geleng-geleng kepala. Aku bukan anak kecil kak. Biar wajahku begini, aku ini sudah kuliah loh, walaupun baru semester 1, jawabnya. Kamu jangan bohong, aku kira kamu baru tamat SMP, jawab Rania terkejut. Kakak Wonder Woman, aku tidak bohong. Wajahku memang imut sehingga orang sering menyangka aku anak kecil. Kalau kakak tidak percaya kakak boleh lihat KTP-ku, jawabnya serius. Ya udah aku percaya. Terus kamu lagi apa di sini? Tanya Rania. Lagi menunggu mobil derek. Ban mobilku kempes, jawabnya sambil menunjuk ke arah mobil yang mogok tidak jauh dari mereka berdiri. Siap namamu? Tanya Rania. Butik kak, jawabnya sambil tersenyum. Apa? Nama kok seperti toko baju? Ucap Rania tersenyum. Papaku suka barang-barang antik jadi dia sering memanggilku dengan nama antik seperti itu. Kakak tahu kepanjangan butik adalah bunga cantik. Saking banyaknya koleksi barang antik papaku, rumah kami sudah bisa dibilang sebagai mesem. Sampai-sampai mama pusing mau menata rumah. Aku juga pusing tinggal di rumah. Lihat ke sini antik, lihat ke sana antik. Ketika aku mau lahir aja kata mama papa lebih milih mengurus barang antiknya daripada mama. Akhirnya karena kelakuan papa yang seperti itu lahirlah aku yang mirip barang antik juga, ucapnya panjang lebar tanpa henti. Hehe, kamu lucu, kata Rania tidak bisa menahan tertawa. Dia mirip dengan Tuan Randy. Anak yang antik, batin Rania. Iya kak, selain lucu, imut aku juga cantik. Kalau ada orang bilang aku tidak cantik berarti matanya bermalasah. Harus dibawa ke tukang servis biar dia tahu bagaimana keantikan ciptaan Tuhan, ucap Bunga dengan gaya seperti orang baca puisi. Haha, ya udah sekarang kita baiki dulu mobilmu. Hari udah mau maghrib, kalau udah malam bahaya sendiri di sini soalnya sepi, ajak Rania. Emang kakak bisa ganti ban kempes? Tanya Bunga terpesona. Biar dilihat dulu, apa kamu punya ban serap dan pekakas untuk ganti ban? Tanya Rania. Wih kakak keren. Ada kak, jawab Bunga semangat. Setelah mereka sampai di mobil Bunga, Rania langsung meminta perkakas dan ban serap untuk ganti. Mobilmu antik juga, ucap Rania. Iya kakak, gara-gara papa tidak mau membelikan mobil baru. Katanya mobil baru tidak bagus. Tidak ada nilai estetiknya dan bla bla. Mobil ini kalau tidak mogok ya pasti ada aja ulahnya. Kalau sudah seperti itu aku telepon papa tidak diangkatnya. Dia malah memasang NSP lagu di reject aja. Anak mana yang tidak sakit hati kak? Apa dia sebagai papa tidak khawatir dengan anak gadisnya yang imut seperti marmut? Bukan seperti kuda Nil loh kak. Sendirian di luar seperti ini kalau terjadi apa-apa dia juga yang repot, ucap Bunga panjang lebar. Rania hanya senyum aja melihat gaya bicara Bunga yang cepat dengan mulut mungilnya itu. Udah selesai, jawab Rania. Belum kak, masih banyak yang mau aku ceritakan sama kakak. Apalagi kakak kan baik. Jadi pasti bisalah menyimpan rahasiaku yang sudah jadi rahasia umum, jawab Bunga dengan yakin. Maksudku bannya sudah siap diganti. Ayo bantu menyimpan pekakasnya.
Hari sudah mau malam, ucap Rania. Hehe, kirain apa tadi? Tapi beneran sudah selesai kak? Tanya Bunga lagi. Iya butik, sekarang buruan bantuin, kata Rania. Siap bos, jawab Bunga. Mereka segera menyimpan semuanya. Tapi Bunga masih saja berceloteh. Ngomong-ngomong kak hebat ya. Bisa segalanya paket komplit, ucap Bungan. Biasa aja, jawab Rania. Mana ada cewek zaman sekarang seperti kakak. Sudah jago kelahi pintar pula ganti ban mobil. Kakak mau tidak jadi kakakku? Ucap Bunga. Hehe, kamu ada-ada aja. Ini udah malam ayo kita pulang, ucap Rania. Aku serius loh kak. Mau ya, bujuk Bunga. Maaf ya butik, lain kali kalau kita ketemu baru kita bahas. Sekarang udah malam. Entar orang tuamu mencari. Sana pulang Gi, ucap Rania sambil berjalan ke arah motornya. Makasih ya kak, kau pahlawanku, teriak Bunga dengan dua jari seperti love. Rania hanya mengangguk. Kemudian dia meninggalkan Bunga di sana. Waduh aku tidak tanya nama kakak itu. Terus nomor HP-nya juga lupa aku minta. Gimana cara menghubunginya, kata Bunga sambil menepuk jidat. Karena kebanyakan bicara sampai lupa hal yang penting. Setelah itu Bunga menyetir mobilnya meninggalkan tempat yang tidak akan pernah dia lupakan. Semoga aja suatu saat mereka bertemu lagi itulah harapannya.